Halo, selamat siang teman-teman IPmu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, senang sekali saya Kresna Dwi Cahyonugroho dapat bertemu kembali dengan teman-teman di IPmu Talk hari ini. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan hari ini kita juga akan mengobrol-ngobrol bersama Director of Indonesia Operations dari Merryman, yaitu Pak Agustina Eka Budiman. Teman-teman, masih seperti minggu-minggu lalu, di PMU Talk hari ini kita masih akan membagikan saldo OVO sebesar Rp25.000 untuk 3 orang yang beruntung. Nah, bagaimana nih untuk mendapatkannya? Cukup teman-teman mengikuti PMU Talk kita hari ini. Kalau ada punya pertanyaan tentang topik diskusi kita di siang hari ini, monggo langsung aja tulis pertanyaan di kolom komen. Untuk 3 pertanyaan terbaik, nanti tim kami akan menghubungi teman-teman. Kalau beruntung akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp25.000. Nah, teman-teman, ini kita sudah kedatangan tamu sangat luar biasa, Pak Agustina Eka Budiman dari Merryman. Tanpa panjang kali lebar lagi nih, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Pak Eka. Apa sih Merryman dan produk atau jasa apa sih yang ditawarkan oleh Merryman? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung bersama Director of Indonesia Operations, Pak Agustina Eka Budiman. Halo, selamat siang Pak Agus. Siang, siang, siang. Apa kabar Pak Agus? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Agus sebelumnya atas waktu yang disempatkan nih untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di IPMU Talk hari ini Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, sama-sama. Oke, Pak Agus, ini buat teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini, boleh dong Pak sebelum kita masuk ke topik utama kita, dijelasin dulu nih, Merryman itu apa sih Pak Agus? Silakan Pak Agus. Ya, baik, baik. Ya, jadi Merryman kami perusahaan IT yang bergerak di bidang industri asuransi aja. Jadi kita nggak melayani industri lain. Kebanyakan orang kalau namanya Merryman kesannya nggak kayak perusahaan teknologi ya, kesannya kayak biro jodoh mungkin ya. Tapi sayangnya kami adalah perusahaan teknologi. Kami menyediakan solusi hanya untuk industri asuransi. Kebetulan di Indonesia sendiri kita cukup populer, kita punya market share yang cukup besar. Jadi yang kami handle lebih banyak ke arah asuransi umum, ya. Jadi kita bantu asuransi untuk terhubung dengan partner bisnisnya dalam segala macam proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, gitu ya. Bisa dalam hal penerbitan polis, bisa klaim dan seterusnya, gitu. Oke, thank you Pak Agus. Jadi Merryman ini adalah perusahaan IT asuransi ya, jadi Pak ya. Jadi buat teman-teman juga Ya. bertanya-tanya nih, Merryman bener juga sih, namanya unik banget. Dan terus terang pas pertama kali saya juga mendengar, wah perusahaan asuransi ya. Nah, ternyata itu unik banget. Iya. Nah, makin mendalam lagi nih Pak Agus. Kalau kita bicara asuransi ini kan, nah asuransi ini kan terbagi banyak ya Pak Agus ya. Ada yang bisa dibilang produk-produk teknologi, ada juga produk-produk untuk kendaraan. Nah, untuk Merryman sendiri ini berfokus asuransinya ke produk atau jasa apa ya, Pak? Iya, jadi kalau Merryman sendiri kita lebih banyak fokus ke namanya ke asuransi umum, ya. Jadi kalau asuransi umum itu menangani segala macam produk selain jiwa, gitu ya. Kalau jiwa kan memang ada asuransi jiwa sendiri, gitu. Jadi produk ya properti, kendaraan dan seterusnya, gitu. Oke, ada properti dan juga ada kendaraan ya, Pak Agus ya. Ya. Oke, nah kalau dari Merryman sendiri nih Pak Agus, tadi kan asuransi properti dan kendaraan. Untuk jasa atau produk yang ditawarkan untuk masyarakat dari Merryman ini apa aja sih Pak Agus? Iya, baik. Sebenarnya kalau kami menawarkan jasanya lebih ke perusahaan asuransi. Kita menyediakan software as a service ke perusahaan asuransi. Jadi memang banyak kalau untuk customer atau masyarakat langsung itu tidak mengetahui servis kita gitu ya. Tapi beberapa perusahaan asuransi sebenarnya menggunakan layanan kita yang dipakai oleh nasabahnya mereka seperti itu. Oke, jadi untuk
Merriman sendiri lebih ke arah ke B2B berarti nih ya Pak Agus aja, karena dari si nasabah sendiri ini lebih mengetahuinya dengan perusahaan asuransinya tersebut. Tapi Betul. sebenarnya pada sistem ini yang menyediakan ada dari Merriman seperti itu ya, Betul, Pak betul. Agus ya. Wow, oke. Nah, Pak Agus, boleh dong, ini kan kalau kita berbicara di industri asuransi sendiri, ini kan yang banyak nonton di IP Mutual kita dan nanti juga yang akan menonton, ini kan kalangan-kalangan milenial nih Pak Agus, dan saya pun juga termasuk nih. Aduh, kayaknya saya enggak, ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk edukasi juga nih, ini juga untuk saya juga nih Pak Agus. Boleh dong Pak di-share tentang apa sih hal yang harus diperhatikan kalau kita ingin mengambil sebuah jasa asuransi, semisal kalau kita kerucutin dari asuransi kendaraan, misalnya Pak Agus ya. Oke nih, dari milenial sekarang pengen beli mobil baru, pastikan juga udah ditawarin, Mas kalian nih asuransinya dan lain-lain. Dan saya pun juga merasakan dan melakukan, dan juga ada beberapa penelitian di luar sana, mayoritas para milenial ini kalau melihat ada asuransi atau cicilan dan lain-lain, hanya berfokus kepada setiap bulan gue sanggup nih bayar preminya atau bayar cicilannya. Tapi kan sebenarnya di balik itu kan banyak hal nih yang harus diperhatikan tentang term and conditions dan tentang apa aja yang didapetin. Nah, boleh dong Pak Agus di-share ke kita juga dan saya juga pribadi, hal apa sih yang harus di-underline kepada teman-teman jikalau menggunakan jasa dari asuransi-asuransi tersebut nih Pak Agus? Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai asuransi, pemahaman masyarakat tentang asuransi itu sebenarnya masih sangat rendah ya. Jadi apalagi Indonesia, Indonesia itu kita cuma ada penetrasi kurang lebih 3% untuk perusahaan asuransi di seluruh Indonesia dibandingkan populasi kita ya 270 juta jiwa. Dan memang belakangan ini untuk kalangan milenial itu sangat terbantu sekali dengan namanya yang kita sebut digital insurance ya. Banyak banget kayak misalnya yang simple Tokopedia lah, nawarin produk asuransi, Traveloka gitu ya, memudahkan kita untuk membeli produk asuransi. Nah, kalau kita mau ngomongin asuransi, memilih asuransi tadi, kita memang kan melihat kalau asuransi itu kan mengcover resiko yang kita akan alami ya. Jadi kalau kita punya kendaraan berarti resiko yang terjadi pada kendaraan kita akan di-cover oleh perusahaan asuransi gitu ya. Banyak hal yang memang harus dilihat kalau memang kita mau memilih sebuah perusahaan asuransi ya. Jadi kalau banyak yang melihat simple kayak berapa sih yang harus saya bayar ya buat preminya, misalnya buat kita punya mobil ya, mobil murah deh misalnya Avanza. Kita kan harus bayar kayak, ya mungkin mobilnya 150 juta, tapi bayar preminya setahun 3 juta atau 4 juta setahun, misalnya gitu ya. Dan kelihatannya kan jadi besar gitu ya, karena cicilan kita juga mungkin sekitar segituan. Tapi banyak hal yang harus dilihat lebih daripada hanya angkanya. Yang paling penting adalah, karena kita punya risiko ke kendaraan tersebut, kita mau cover apa dari risiko tersebut gitu ya. Kan banyak ya, jadi kalau ada yang kita sebut covernya namanya all risk gitu ya, jadi menanggung semua risiko. Ada juga yang disebut dengan total loss, hanya menanggung kehilangan saja kalau kendaraan. Nah, all risk pun masih banyak orang salah sangka. Kalau bilangnya all risk, maksudnya semua risiko ya, berarti kalau mobil saya kerendam, banjir, diganti. Tapi ternyata tidak. Karena memang ada lagi yang namanya kita sebut penambahan risiko yang harus ditanggung oleh asuransi gitu ya. Ada yang namanya banjir, huru-hara gitu ya, dan alam seperti itu. Jadi kalau kita nggak beli tambahannya itu, biasanya yang dinamakan all risk itu tidak tercantum di dalam polisnya seperti itu. Jadi penting buat kita tuh kalau beli asuransi kita membaca detail apa sih yang ada di belakangnya. Kan kalau kita terima polis asuransi, kita terima bagian depannya ya, yang ada detail kendaraannya, harga yang harus kita bayar, sama satu buku biasanya, buku yang ada pasal-pasalnya gitu ya. Nah, itulah yang biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi untuk ngecek kalau kita klaim sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau ke asuransi kendaraan, sebenarnya yang menarik seperti ini sih, kalau kita mau melihat asuransi itu, pada saat proses beli, tidak ada pengalaman yang menyusahkan, apalagi beli kredit ya, asuransinya langsung dapat gitu ya, nggak ada sama sekali pengalaman menyusahkan. Beli online juga gampang, tinggal klik, bayar, that's it, selesai gitu ya. Cuma pada saat kita klaim, nah disitulah pengalaman asuransi baru benar-benar dirasakan oleh
seseorang gitu ya. Apakah susah menghubungi asuransinya, lama di surveinya, lama dapat persetujuan, hasilnya bagus nggak dengan bengkel rekanannya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat pada saat kita mau membeli asuransi kendaraan. Sesimpel kayak kita mau melihat jangkauan si asuransi itu seberapa bagus, seperti itu ya, ada dukungan bengkel bagus nggak, kayak gitu, ada garansi nggak, kayak gitu, dan mereka punya SLA nggak untuk persetujuan, kayak gitu. Nah, di situ sih, Mas, kurang lebih. Oke, thank you banget Pak Agus. Jadi memang kita juga harus pintar-pintar dan juga meneliti secara lebih dalam lagi ya dalam mengambil keputusan jasa atau produk mana nih asuransi yang ditawarkan atau yang digunakan untuk si kendaraan tersebut. Karena terus terang Pak Agus, dari saya pribadi pun tadi tuh baru dijelaskan, oke, all risk, oh bener nih semuanya nih di cover. Ternyata sebenarnya belum tentu semua tercover ya, dan dari makanya buat teman-teman nih khususnya gen milenial dan juga baru pengen beli mobil baru, kredit dan lain asuransi, ini harus dibaca secara detail juga nih polis-polis yang ada, karena alangkah baiknya kalau uas nanti amit-amit terjadi yang tidak diinginkan, nggak ada jadi debat kusir gitu nanti Pak Agus ya, karena pengalaman kita kan umumnya seperti itu, loh katanya kan kita udah bayar segini, polisi segini, tapi kok kita nggak dapet ini. Nah sebenarnya itu tuh yang penting tuh Pak Agus. Oke. Banyak banget yang seperti itu ya. Kalau yang baca berita recently kayak Wanda Hamidah ya, lagi protes tuh asuransi prudensial ya. Isunya selalu klasik antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Itu selalu klasik karena memang perusahaan asuransi nggak bisa disalahkan karena nasabah tanda tangan gitu ya, setuju dengan polis yang ya, beli gitu, mau polis apapun. Dan salah kita adalah kita nggak pernah meluangkan waktu membaca detail sampai kita terjadi klaim, betul. Gitu. Jadi memang di situ sih kuncinya. Kalau kita terus terang, kalau kita sudah main di dunia asuransi kurang lebih hampir 15-20 tahun, ya memang asuransi cara bekerjanya seperti itu. Jadi mereka memang melihat dari klausula yang memang sudah diset oleh perusahaan asuransi untuk Indonesia, apa sih yang boleh dipenuhi, apa yang tidak boleh dipenuhi. Kayak saya kasih contoh simpel ya, kalau banjir ya, mobil kita kelelep, banyak orang nggak nyadar kalau banjir itu kita nggak boleh nyalain mesin. Kalau kita nyalain mesin, klaimnya nggak valid. Ditolak. Tidak boleh nyalain mesin pada saat kita banjir, gitu ya. Harus hubungi perusahaan asuransi biar diderek, biar bengkelnya yang ngecek. Nggak boleh dari kita yang menyalahkan mesin, karena resikonya sudah berubah, bukan oleh bencana alam, tapi oleh kita, salah kita yang menyebabkan resikonya karena kita nyalain mesin tersebut, kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus benar-benar memilah apa sih yang menyebabkan resiko itu terjadi, seperti itu. Oke, nah terus nih Pak Agus, saya juga dapat banyak pelajaran banget nih, karena setuju banget, apalagi kalau kita yang udah asuransi atau cil dan lain-lain. Oke Mas, dibaca dulu tanda sebelum tanda tangan. Baca 1 halaman, 2 halaman, masih ada 3 halaman lagi, udah tanda tangan aja deh. Yang penting bulanannya bisa kebayar, kasarnya kan seperti itu. Itu sering banget terjadi kan. Nggak nanya teman-teman yang udah punya asuransi dan cicil dan lain-lain, lu baca nggak polisnya? Ah simpel kok, lu udah lewat digital gini-gini. Lo memang secara digital memang secara simpel, tapi ini kan adalah penting juga kalau ada klaim dan lain-lain. Nah tadi Pak Agus, kalau kita menyinggung tentang digitalisasi tadi kan, oke, asuransi biasanya sudah tetap udah ada harus manual, tanda tangan manual dan lain-lain. Nah, dari Merriman sendiri kan ini kan mendigitalisasi asuransi tadi, ditawarkan produk-produk dari klien-klien dari Merriman itu sendiri. Nah, boleh nggak Pak Agus dijelasin buat teman-teman sebenarnya e-polis sama polis yang umum itu seperti apa sih perbedaannya dari yang digital sama yang belum digital gitu Pak Agus maksudnya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin polis, zaman dulu kan yang namanya polis itu harus berbentuk kertas ya. Semua polis itu kontrak gitu ya. Kalau kita ngomongin kontrak itu harus berbentuk kertas dan harus ada materai. Itu kontrak ya. Jadi memang harus fisik gitu. Cuma pada saat tahun kurang lebih 2008 ada UU ITE ya yang sering banyak digunakan orang. Itu memang mengatur bahwa memang kita kontrak bisa aja dalam bentuk digital gitu ya. Dan seiring waktu untuk industri asuransi, mereka mulai mendapatkan persetujuan dari regulator saat ini OJK untuk menerbitkan namanya polis digital gitu ya.
Yang paling penting dalam polis digital itu memang biasanya sih ada satu pasal yang mengatakan bahwa hasil dari polis digital ini adalah sesuai dengan polis yang diterbitkan dari dalam sistem asuransi gitu. Jadi segala syarat dan ketentuan tetap mengikat. Jadi sebenarnya nggak ada beda sama sekali antara digital polis sama polis yang hard copy. Bedanya cuma kecepatan ya. Kalau digital kan setelah bayar kita terima lewat email misal, that's it gitu ya. Tapi kalau polis copy ya kita harus nunggu karena mereka harus cetak di kertasnya, terus ada logistik dan segala macam. Sebenarnya sih nggak ada beda banget. Yang penting adalah syarat dan ketentuan apa yang di cover dalam polis tersebut sih, seperti itu. Oke, jadi memang secara perbedaan signifikan nggak ada ya, hanya memindahkan medianya aja nih berarti Pak Agus ya, dari kertas ke digital. Nah tadi teman-teman kita recap dulu nih ya, Pak Agus, buat teman-teman yang baru bergabung, hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol bersama Director of Indonesia Operations Merryman, Pak Agus. Nah teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan tentang asuransi dan atau sistem dan lain-lain, monggo langsung aja tulis di bawah komen. Nanti pada sesinya kita akan jawab bersama Pak Agus. Pak Agus, kita lanjut lagi nih. Tadi kan kita udah dijelasin nih, thank you banget penjelasannya tentang asuransi, kita membuka lagi ilmu kita tentang asuransi. Nah, lanjut lagi nih Pak, banyak beberapa pertanyaan juga, dan saya pribadi dengan teman-teman, dalam asuransi kan banyak-banyak istilah-istilah nih Pak Agus. Nah, ini boleh nggak sih secara umum nih Pak Agus di-share ke kita, istilah-istilah apa sih yang sering keluar di asuransi dan ini sebenarnya penting banget harus kita cari tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Boleh. Oke, biasanya yang paling penting dalam asuransi, istilah yang paling umum adalah kita tahu namanya premi ya. Jadi asuransi kan tadi saya bilang dia mengcover resiko yang mungkin terjadi. Jadi segala macam resiko yang kita miliki, baik untuk diri kita atau barang kita, itu kan bisa di-cover oleh asuransi. Dan untuk asuransi bisa mengcover resiko tersebut, ada biaya yang harus dibayarkan oleh kita yang kita sebut namanya premi, gitu ya. Nah, jadi premi itu kita bayar sekian biaya kecil untuk mengcover nilai resiko yang lebih besar. Kayak tadi saya kasih contoh kan, Avanza nilai 150 juta, tapi kita bayar premi 3 juta. Cuma 3 juta mengcover 150 juta. Jadi premi itu sebagian kecil dari nilai yang sesungguhnya, gitu ya. Nilai dari resiko tadi kita sebutnya namanya sum insured atau nilai pertanggungan gitu ya, sum insured atau nilai pertanggungan. Dan pada saat nanti kita akan klaim itu ada istilah ini yang banyak juga yang masih disalah mengertikan oleh masyarakat, istilah namanya on risk atau resiko sendiri. Nah, apa sih resiko sendiri gitu ya? Karena setiap kali ada kejadian asuransi ada ketentuan memang buat masyarakat untuk membayar resiko sendiri gitu ya per kejadian yang dia alami. Kalau mobil kita rusak, kita mau klaim, kita harus bayar resiko sendiri untuk kejadian tersebut per kejadian ya. Jadi kalau memang kita nabrak hari ini sekali, terus seminggu lagi kali lagi nabrak, itu 2 kejadian. Jadi ada 2 resiko sendiri yang harus dibayarkan. Dan ini juga jadi perdebatan kadang-kadang antara nasabah dengan perusahaan asuransi kan, nasabah merasa, saya kan udah bayar ya, 3 juta, aku bayar lagi ya, resiko sendiri, seperti itu gitu ya. Memang ketentuannya adalah seperti itu untuk perusahaan asuransi dan berlaku di seluruh dunia, cara kerjanya seperti itu. Antara kita bayar resiko sendiri berupa nilai yang tetap, kayak mobil 300.000, atau rumah misalnya sekitar 5% dari nilai pertanggungannya, kayak gitu dan seterusnya. Jadi itu memang udah kewajiban yang kita harus bayarkan. Cuma yang mungkin harus dilihat terbalik dari masyarakat adalah bukan lihat dari nilai 300.000-nya, tapi lihat dari bayar 300.000 kita di cover seberapa besar sebenarnya. Kadang-kadang bisa melebihi premi yang sudah kita bayarkan, seperti itu. Oke. Dimengerti banget. Nah, kayak teman-teman ini penting juga dan terima kasih nih sekali lagi Pak Agus ilmunya. Jadi memang ada beberapa istilah dan itu teman-teman juga harus dalami lagi nih. Jadi dari tadi premi ada sebagian kecil dari total tanggungan yang dibayarkan dan tadi juga ada nilai pertanggungan dan ada dari on risk-nya juga ya. Nah, setuju juga tuh kalau dari pengalaman saya pribadi, oke nih sempat mobil saya nggak pakai asuransi. Bener tadi tuh ketabrak nih jeder. Wah, tenang ada asuransi. Ternyata, oh mas, kalau ada pengajuan harus ada bayarnya lagi nih. Memang bayarnya nggak terlalu gede, tapi kok tetap aja di dalam hati, bener tuh, tadi setuju banget sama Pak Agus. Kok harus ngeluarin duit lagi? Padahal kan udah ada asuransinya, kirain gratis gitu aja. Nah, itu yang termasuk
own risk ya, Pak Agus ya. Iya, Oke, betul, jadi tadi ada betul. premi, nilai tanggungan, own risk, all risk, dan ada total loss-nya juga. Tadi itu adalah Iya, istilah-istilah umum yang harus teman-teman mengerti ketika menggunakan jasa dari asuransi gitu ya Pak Agus ya. iya, betul. Wow, oke Pak Agus, kita lanjut lagi nih. Kalau kita Hmm, berbicara dari sisi digital payment nih, Pak Agus. ya. Hmm, Sebelum Merryman bekerja sama nih Pak Agus, sebelumnya sekali lagi terima kasih nih sudah mempercayakan sistem pembayaran kepada ya. IPmu. Boleh dong Pak Agus di-share dulu ke teman-teman sebelum menggunakan IPmu atau pembayaran online, ini untuk Hmm. mengkolek pembayaran dari klien atau dari nasabah, Merryman itu seperti apa Pak Agus? Kita lakukan manual. Jadi mereka transfer ke rekening bank kita, terus kita harus cek gitu ya ke rekening bank, terus cek lagi pembayarannya di baris keberapa di apa statement kita, terus kita harus cek lagi. Kadang-kadang yang bayar namanya nggak sesuai dengan nama akun kita ya, jadi itu juga satu kesulitan yang kita miliki. Terus habis itu baru kita bisa update di dalam sistem. Jadi itu cara yang kita lakukan saat ini sih. Yang dulu, sorry. Oke, jadi memang sebelumnya benar-benar pasti manual banget ya Pak ya dari tim finance juga untuk reconcile dan lain-lain. Ya. Ini membutuhkan waktu dan effort lebih. Nah, Pak Agus boleh dong di-share sedikit nih kepada teman-teman setelah menggunakan sistem pembayaran online nih Pak dengan IPayMu. Yang dirasakan secara signifikan dari tim Merriman sendiri itu seperti apa sih Pak? Oke, yang pasti efisiensi ya, dan efisiensi dan menghilangkan kerepotan yang lumayan banyak ya. Terus terang kayak gini, kita punya sekitar 2.500 bengkel yang terdaftar di dalam sistem. Wow. Jadi kalau mereka harus bayar manual, bisa dibayangkan seberapa repotnya tim kami gitu ya. Jadi itu hal yang mustahil buat kita untuk bisa mengecek secara manual gitu ya. Nggak bisa dibayangin berapa halaman bank statement yang harus kita cek seperti itu. Dan dengan adanya IPayMu untuk pembayaran digital itu benar-benar memudahkan tim kita gitu ya. Nggak hanya untuk kita bisa make sure mereka bayar secara digital, tapi juga untuk mengidentifikasi pembayaran itu milik akun mana. Dan itu sangat sangat berguna banget buat kita gitu ya. Dan kita nggak perlu lagi harus lakukan proses manual ngecek dana masuk, terus masuk buat siapa gitu ya. Dan itu semua dilakukan secara otomatis by system gitu. Oke, thank you banget nih Pak Agus Ya. atas sharingnya. Jadi, alhamdulillah sangat terbantu ya Pak Agus dari tim Merryman Ya. sebelumnya yang masih manual, cek sana sini, apalagi ditambah dari mitra-mitra dari Merryman sendiri. Tadi kalau salah satu contoh adalah bengkel ada 2.500, kebayang banget masih Pak ngurusin 10 aja kayak pala udah pengen pecah apalagi 2.500. Nah, Iya. alhamdulillah, oke dengan sistem pembayaran online sendiri dari IPayMu ini sangat membantu Merryman dari segi efisiensi dan efektivitas dari setiap ada transaksi dari nasabah untuk mengklaim asuransi ya Pak Agus ya. Iya, betul. Wow, oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Agus. Pak Agus, Ya, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab nih. Ini boleh? juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Oke lah, kita langsung yang pertama, pertanyaan dari Tania Lita Devi nih Pak. Mau bertanya, kalau kita berhenti membayar asuransi, apakah sisa dana tersebut akan kembali ke nasabah? Oke. Pengembalian premi istilahnya ya. Jadi tergantung apakah nasabah tersebut sudah pernah melakukan klaim atau belum gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kita di asuransi itu punya aturan seperti ini Mas. Jadi kalau misalnya kita beli asuransi terus kita nggak pernah pakai dalam 1 tahun, kita tuh berhak dapat kompensasi, biasanya namanya no claim discount atau no claim bonus gitu ya. Dan kalau untuk pembatalan sendiri itu mesti dilihat juga dibatalkannya kapan gitu ya, dan sudah ada klaim atau belum. Kalau sudah ada klaim biasanya tidak bisa dikembalikan gitu ya. Tapi kalau belum ada klaim biasanya bisa diproratakan kembali oleh asuransi, tapi memang balik kembali ke syarat dan ketentuan waktu kita beli polis tersebut gitu. Jadi kalau memang beberapa yang nulis bisa ya bisa gitu ya. Apalagi kalau kita beli lewat agent atau apa. Tapi prosesnya biasanya agak sedikit ribet. Ya kunci utamanya sih yang pasti nggak boleh ada klaim ya. Kalau udah ada klaim kan berarti asuransi sudah mengeluarkan uang seperti itu. Yep. Oke, ini untuk Tania Lita Devi. Jadi menjawab pertanyaannya, kalau memang belum ada klaim dalam 1 tahun, ini ada beberapa perusahaan bisa mengembalikan ya tadi ya Pak Agus ya. Ya. Tapi kalau memang sudah dipakai dalam jangka 1 tahun, ini nggak bisa ada pengembalian premi tadi seperti itu ya Pak Agus ya. Dan juga tadi harus
underline juga jawaban dari Pak Agus. Polisnya juga harus dibaca nih, karena nggak semua asuransi memiliki layanan tersebut. Jadi kembali lagi tadi tuh, kalau kita kembali ke tengah Pak Agus ya, buat teman-teman, baca polis itu penting. Nah, itu jangan sampai di skip tuh teman-teman, sebelum tanda tangan, baca dulu nggak apa-apa, udah 5-10 menit, yang penting aman gitu ya Pak Agus ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Agus. Pertanyaan dari Every Winnie Hayu. Bagaimana jika kendaraan yang diasuransikan dijual? Apakah asuransinya bisa tetap aktif atau bisa dipindah tangankan, Pak Agus? Jawabannya tidak, akan hangus. Jadi asuransi itu berdasarkan kepemilikan nama. Jadi kalau udah dipindah tangankan atau ini, mereka asuransinya hangus, tidak bisa klaim. Kecuali kita minjem KTP-nya misalnya ya, itu mungkin masih bisa. Tapi juga itu kita harus bilang pengemudinya adalah saudara saya atau siapa gitu yang kita kenal. Tapi umumnya akan hangus seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk Every ini tidak bisa karena memang satu asuransi ini bersifat untuk satu data yang didaftarkan seperti itu ya berarti Pak Agus ya. Jadi tidak bisa dipindah tangankan dan akan hangus kalau memang mobil atau kendaraan itu dijual dan sudah diasuransikan. Oke, thank you Pak Agus. Kita lanjut lagi nih. Ada dari Warung Arkan 0512 Pak Agus. Kejadian terbesar apa yang pernah di-cover oleh Merryman? Dan berapa persen yang di-cover dari kejadian tersebut? Monggo Pak, kalau berkenan jawab pertanyaan dari Warung Kan 0512. Kita sebenarnya bukan perusahaan asuransi, jadi kita nggak meng-cover apapun. Kami adalah perusahaan IT yang menyediakan jasa ke asuransi ya. Tapi mungkin boleh saya sharing seperti ini ya. Kalau di Merryman sendiri, kami ada sekitar 40-50 perusahaan asuransi yang tergabung di kami. Di Indonesia sendiri, perusahaan asuransi itu ada 72 asuransi saat ini. Jadi ada 40 atau 50 asuransi yang sudah menggunakan kami, dan setiap bulannya kami udah proses sekitar hampir 40.000 klaim. Jadi lumayan banyak untuk seluruh Indonesia. Jadi walaupun pandemi tetap klaim itu tetap jalan gitu ya, karena memang kan kita tidak ada lockdown juga seperti itu. Jadi kalau untuk tanggungan sendiri sih lebih ke arah perusahaan asuransinya sendiri. Pada dasarnya asuransi akan menanggung sesuai dengan nilai pertanggungan yang tertulis dalam polis semaksimalnya gitu ya. Tapi coba nego ke kita untuk kondisi tertentu kayak kita kehilangan mobil atau apa gitu ya, mereka kan coba nego apakah kita bisa kasih 75% aja nggak, kayak gitu, dan seterusnya gitu. Oke, thank you Pak Agus. Nah, makanya untuk Warung Arkan 0512, memang kalau sekali lagi Merryman ini adalah perusahaan IT ya teman-teman. Jadi kalau untuk secara mendetail tentang perusahaan asuransi dan lain-lain, ini memang adalah dari klien-klien Merryman itu sendiri. Jadi kalau Merryman sekali lagi adalah perusahaan IT atau sistem yang membantu transaksi khususnya pada nasabah ke perusahaan asuransi yang sudah bekerjasama dengan Merryman. Dan ini yang tadi keren banget Pak, ada 70-an perusahaan asuransi di Indonesia, 40-50 sudah bekerjasama dengan Merryman. Hampir 80% ini menggunakan sistem dari Merryman Pak ya, luar biasa. Luar biasa. Oke Pak Agus, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Isengin 07. Apakah benda bermesin selain kendaraan bisa diasuransikan? Saat proses klaim asuransi, apakah kendaraan yang bisa dipakai berkendara? Oh, mungkin jadi dengan kata lain, misalnya seperti mesin kopi, mungkin gitu ya, selain kendaraan, apakah bisa diasuransikan juga, Pak Agus? Oke. Jadi gini, kan kayak tadi saya bilang, kalau asuransi itu sebenarnya dia menanggung risiko gitu ya. Selama benda atau orang itu ada risiko, dan kita setuju dengan premi yang dibayarkan, itu bisa dibayarkan gitu ya. Makanya kan kita sering dengar kayak pemain bola mengasuransikan betisnya gitu, ada asuransi betis misalnya, karena kalau betisnya rusak, dia nggak bisa main bola lagi gitu ya. Atau selebritis ya, mengasuransikan tangan atau bagian badannya yang lain gitu ya, dan itu bisa diasuransikan. Kalau untuk mesin, sebenarnya secara general rata-rata semua bisa diasuransikan secara mesin gitu ya. Tapi kalau lebih ke isi rumah, itu ada namanya asuransi properti yang kita bisa beli, dan itu akan mengcover isi dari rumah tersebut, mesin kopi, TV, dan segala macam gitu ya. Jadi untuk kendaraan mesin nggak ada masalah sih, harusnya bisa diasuransikan. Termasuk juga yang kendaraan berat yang bukan mobil ya, kayak itu crane atau itu mesin bobok jalan dan sebagainya. Semua diasuransikan. Mungkin juga
kalau yang paling simpel ya, kalau kita jalan, kita lihat lampu jalan gitu ya, lampu jalan di jalan tol atau di jalan biasa gitu ya, semua lampu itu diasuransikan. Jadi kalau lampu itu tiang lampu itu roboh atau apa, yang bayar perusahaan asuransi, bukan PLN atau kontraktor atau siapa gitu ya, perusahaan asuransi yang bayar. Kadang-kadang yang lucu saya pernah dengar dari perusahaan asuransi, bohlamnya sendiri diasuransikan sama mereka. Wah, berarti sampai hal kecilnya pun bisa diasuransikan ya Pak Agus ya. Pokoknya intinya kalau asuransi selama mereka oke dengan risikonya dan nasabah setuju membayar dengan preminya, semua bisa dilakukan seperti itu, nggak ada masalah. Oke, dimengerti itu Pak. Jadi sekali lagi tadi teman-teman, kalau memang apapun bisa diasuransikan, kalau memang dari perusahaan asuransi dan nasabah ini sama-sama mengokekan atau sepakat, Ya. itu bisa diasuransikan seperti itu berarti ya Pak Agus ya. Iya, betul, betul. Oke, Ya. oke, kita lanjut lagi nih Pak Agus. Masih ada pertanyaan dari Best of the Best 09. Ini pertanyaan dari Pak Agus. Apakah kendaraan bekas bisa diasuransikan? Jika telat melakukan pembayaran asuransi, apakah dikenakan denda, Pak Agus? Oke. Untuk kendaraan bekas nggak ada masalah untuk diasuransikan, cuma memang harus dilihat setiap perusahaan asuransi punya namanya batasan umur, jadi ada yang mengcover kayak misalnya maksimal untuk kendaraan bekas 5 atau 10 tahun. Di luar dari 10 tahun mereka nggak bisa cover lagi dengan yang namanya all risk. Mereka masih tetap bisa cover dengan namanya total loss gitu ya. Dengan total loss mereka bisa cover sampai berapa tahun lagi gitu. Tapi rata-rata kalau all risk itu antara 5 sampai 10 tahun umur kendaraan itu mereka udah nggak bisa lagi kalau lewat dari itu gitu. Ya, terus tadi yang kedua Mas, sorry, yang kendaraan apa? Bekas? Iya, kalau jika melakukan pembayaran asuransinya telat, itu ada dendanya nggak sih, Pak Agus? Ini kembali lagi ya, kalau jadi kan asuransi pada saat kita beli asuransi itu ada namanya periode waktu gitu ya, kapan kita mau mulai asuransi. Jadi memang diharapkan sebelum kita mulai periodenya kita harus bayar gitu ya. Sebab kalau kita tidak bayar berarti asuransi tidak bisa cover sesuai dengan periode waktu yang sudah diberikan oleh perusahaan asuransi tadi gitu loh. Tapi ada beberapa spesial ketentuan. Jadi kayak contoh kalau kita beli lewat kredit atau yang kita beli lewat leasing, itu pembayaran premi mereka bisa lewat karena ada terms of payment yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk nasabah itu biasanya polisnya harus diubah kembali karena menyesuaikan dengan tanggal pembayaran kita, atau ada apa tuh grace period, berapa lama mereka bisa terima untuk pembayaran seperti itu. Ya. Oke, thank you Pak Agus. Jadi untuk Best of the Best 09, untuk kendaraan bekas ini bisa diasuransikan. Tapi memang nanti kembali lagi kepada perusahaan asuransinya tersebut. Umumnya 5-10 tahun umur dari kendaraan ya Pak Agus untuk kendaraan bekas yang ingin diasuransikan. Nah dari tadi kalau memang ada telat pembayaran, itu kembali lagi dari term of conditions dari si asuransinya sendiri akan dikenakan denda atau tidak. Nah kita lanjut lagi nih, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Agus. Ini dari Kokok Bento. Bagaimana cara daftar dengan Merryman? Apakah harus rekanan dengan asuransi kalau saya memiliki bengkel? Nah, oke. Ya, ini pertanyaan bagus. Ya, jadi sebenarnya karena kita memfasilitasi komunikasi antara asuransi dengan bengkel, bengkel tersebut memang harus ada rekanan dulu dengan asuransinya, baru nanti kita bisa daftarkan. Kalau cuma didaftarkan di sistem kita nggak masalah. Cuma kalau mereka nggak punya rekanan dengan asuransi kan berarti tidak ada transaksi gitu ya. Jadi mereka kayak mau jual tapi pembelinya nggak ada gitu ya. Jadi mesti ada rekanan supaya transaksinya bisa berjalan seperti itu. Oke, jadi buat Koko Bento, kamu harus punya rekanan asuransi dulu nih. Baru nanti kalau udah dapat rekanan asuransi, baru bisa menggunakan dan memaksimalkan sistem yang dimiliki oleh Merryman. Seperti itu ya Pak Agus ya? Iya, betul. Yes, oke Pak Agus. Itu tadi beberapa pertanyaan di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Insya Allah buat para teman-teman yang bertanya, ini jawabannya bisa membantu. Dan buat teman-teman nih, apalagi punya bengkel, tadi yang berkecimpung dengan bisnis di asuransi, monggo nih nanti juga kalau mau tanya-tanya tentang sistem dan lain-lain, ini bisa menghubungi kemana nih Pak Agus dengan Merryman?
Iya, paling gampang bisa ke Instagram kita juga, nanti bisa direct message kita di situ gitu ya. Nanti kita akan put informasi kontak juga di situ gitu ya kalau ada mau tanya-tanya gitu sih. Ya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman, nanti kalau bertanya tentang sistem dan apalagi ingin bergabung dengan asuransi, bisa kontak langsung IG dari merryman.id ya, Pak Ya, Agus. betul, betul. Oke, Pak Agus, kita udah masuk ke sesi penutupan. Sekali lagi, Pak Agus, atas nama IP-mu, terima kasih banyak Ya, untuk Merryman atas ya sama-sama kepercayaan Mas. dan Hmm, waktu yang diberikan nih Pak Agus bisa ngobrol-ngobrol di ya, IP-mu Talk sama-sama. hari ini. Sebelum Ya. kita tutup, silakan Pak Agus ada pesan-pesan untuk teman-teman yang bergabung dan akan menonton IG Live kita selanjutnya. Silakan. Oh iya, paling nggak banyak pesan saya. Lebih ke arah kayak gini sih, kalau memang untuk terkait asuransi gitu ya, Ya. lebih lebih banyak apa sebelum membeli produk asuransi benar-benar coba memahami dulu. Baik sekarang kan era digital ya, internet, Google segala macam itu lebih banyak gitu ya. Cari tahu lebih baik apa covernya, apa yang bisa ditanggung. Seperti tadi saya bilang, pengalaman kita berasuransi itu baru benar-benar berasa pada saat kita klaim, bukan pada saat kita beli polis seperti itu. Ya, Oke. paling itu sih Mas. Oke, thank you banget Pak Agus sekali lagi Ya, thank atas you. ilmunya, atas sharingnya di siang hari ini. Ya, Oke Pak Agus, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu buat Pak Agus dan sukses ya terus buat sama-sama Mas. Merryman ya Pak. Ya, sama-sama sukses terus bagi PMU. Baik. Thank you, selamat siang Pak Agus. Nah teman-teman, tadi sebelum kita close IP Motok hari ini, tadi pesan atau masukan dari Pak Agus, jikalau teman-teman menggunakan layanan atau jasa dari asuransi, harus dibaca benar-benar nih teman-teman, tentang polisnya seperti apa, term and conditions seperti apa, sisain atau luangkan waktu 5-10 menit untuk membaca polis-polis yang ada, karena tadi baru berasa ketika kita mengklaim. Kalau memang untuk jasa berjalan, itu mungkin simple, tapi ketika mengklaim itu baru berasa tuh tadi pesan dari atau masukan dari Pak Agus selaku Director of Indonesia Operations Merryman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di IP Mutal hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di IP Mutal minggu depan. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah bertanya, tadi tim kita akan memilih 3 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp25.000. Dipantengin IG-nya teman-teman, nanti tim kita akan menghubungi teman-teman yang beruntung lewat direct message Instagram ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya, Kresna Cahyo Nugroho, dan segenap tim mohon undur diri. Sehat selalu teman-teman, dan tetap semangat menjalankan aktivitas kalian. Selamat siang teman-teman. Bye-bye.